Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam, khususnya fikih tentang Toharoh untuk SMP kelas 9, yang disajikan dengan pendekatan STEAM. Sebelum saya memulai pembelajaran kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Revalina Sajiatul Hilmi, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Mengapa toharo itu penting? Berikut adalah alasan utama mengapa toharo itu penting. Yang pertama, syarat sah ibadah. Yang kedua, bagian dari iman. Yang ketiga, kesehatan jasmani. Yang keempat, kesehatan spiritual. Dan yang kelima, menjaga kemuliaan. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak orang yang melaksanakan ibadah tetapi kurang memperhatikan kebersihan dan kesucian diri. Padahal, dalam Islam, kebersihan merupakan bagian penting dari ibadah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami toharoh tidak hanya sebagai aturan fikih, tetapi juga sebagai kebiasaan hidup yang sehat dan bertanggung jawab. Menurut kalian, apa hubungan bersuci dengan kesehatan? Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, menjelaskan pengertian dan macam-macam toharoh. Yang kedua, mengaitkan toharoh dengan kesehatan. Yang ketiga, menganalisis toharoh dengan pendekatan STEAM. Yang keempat, menunjukkan sikap peduli kebersihan. Pengertian toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersuci atau bersih. Secara istilah, dalam hukum Islam, toharoh adalah kegiatan mensucikan diri dari hadas dan najis agar seseorang diperbolehkan melaksanakan ibadah, seperti contohnya sholat. Maka dengan demikian, toharoh menjadi syarat penting dalam ibadah, khususnya sholat. Macam-macam toharoh. Toharoh dibagi menjadi dua, yaitu toharoh dari hadas dan juga toharoh dari najis. Yang pertama, toharoh dari hadas, yakni seperti wudhu, mandi wajib, dan tayamum. Dan toharoh dari najis, yakni menghilangkan najis yang menempel pada pakaian, badan, dan tempat, seperti terkenanya air kencing bayi, darah, nanah, dan juga air liur anjing. Dalil tentang Toharoh, Surat Al-Ma'idah ayat 6. Ayat ini memerintahkan umat Islam berwudu, membasuh muka, tangan hingga siku, mengusap kepala, kaki hingga mata kaki, mandi wajib saat junub, serta tayamum dengan tanah suci saat tidak ada air atau sakit, menegaskan kemudahan dalam agama Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa kebersihan dan kesucian merupakan hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerapan toharo dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti berwudu sebelum sholat, mandi besar, tayamum ketika air tidak tersedia, mencuci tangan setelah dari luar rumah, menjaga kebersihan tubuh sehari-hari, menjaga kebersihan lingkungan, serta menjaga lingkungan agar tetap bersih dan suci. Dari sini kita dapat melihat bahwa toharo tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga dengan kehidupan sosial dan kesehatan. Setelah memahami pengertian dan macam-macam toharo, selanjutnya kita akan melihat bagaimana materi fikih toharo dapat dipahami melalui pendekatan STEAM. Pendekatan STEAM mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Pada aspek ilmu pengetahuan, toharo berkaitan erat dengan kesehatan. Contohnya, air bersih mampu membersihkan kuman dan bakteri yang menempel pada tubuh, seperti ketika kita berwudu. Bagian tubuh seperti tangan, wajah, dan kaki dibersihkan secara rutin, sehingga membantu menjaga kebersihan dan mencegah berbagai penyakit. Selanjutnya, pada aspek teknologi, toharo didukung oleh pemanfaatan teknologi air bersih. Dalam kehidupan modern ini, teknologi membantu kita melaksanakan toharo dengan lebih mudah. Keran air, filter air, dan alat kebersihan memastikan air yang digunakan tetap bersih dan aman, sehingga ibadah kita juga menjadi lebih sempurna. Pada aspek engineering, penerapan toharo terlihat pada desain tempat wudhu yang baik. Tempat wudhu dirancang agar air mengalir dengan lancar,
tidak terkenang, dan tidak menyebabkan lingkungan menjadi kotor atau licin. Rekayasa yang baik ini menunjukkan bahwa Islam juga memperhatikan kenyamanan, kebersihan, dan keselamatan. Unsur art dalam pembelajaran Toharo digunakan untuk menyampaikan pesan secara menarik dan mudah dipahami, seperti pada contoh berikut. Poster kebersihan, infografis urutan wudhu, dan media visual lainnya dapat membantu siswa memahami pentingnya Toharo dengan cara yang kreatif dan edukatif. Pada aspek matematik, Toharo mengajarkan kita untuk menggunakan air secara bijak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Sangat mengajarkan umat Islam untuk tidak berlebihan dalam memakai air saat berwudu. Bahkan, beliau pernah menegur seorang yang menggunakan air secara boros, meskipun di tepi sungai yang airnya melimpah, menunjukkan bahwa hemat air adalah bagian dari adab bersuci. Melalui pendekatan STEAM dapat disimpulkan bahwa toharo tidak hanya dipahami sebagai aturan bersuci secara fisik untuk sahnya ibadah, tetapi juga sebagai konsep yang diartikan dengan sains, teknologi, seni, rekayasa, dan matematika untuk melihat kebersihan dan kesucian secara lebih luas dan kontekstual dalam kehidupan nyata. Pendekatan STEAM ini membantu siswa memahami bahwa menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, dan perilaku toharoh memiliki relevansi ilmiah, teknologi praktis, kreativitas estetika, serta perhitungan dan desain, sehingga nilai agama menjadi lebih aplikatif dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan materi pada kali ini yakni Toharo adalah ajaran Islam tentang kesucian dan kebersihan, yaitu membersihkan diri dari najis dan hadas. Toharo mencakup kebersihan fisik dan spiritual dengan cara seperti wudhu, mandi besar, atau tayamum ketika air tidak tersedia. Macam-macam toharo ada dua, yakni toharo dari hadas dan toharo dari najis. Setelah kita mengetahui macam-macam toharoh, sekarang coba kita renungkan bersama. Apa yang terjadi jika seorang beribadah tanpa bersuci? Dan bagaimana toharoh berpengaruh pada kesehatan dan lingkungan? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita memahami bahwa toharoh bukan hanya aturan ibadah, tetapi juga memiliki manfaat besar dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi Toharo, silakan kerjakan tugas berikut. Buatlah poster digital yang mengaitkan Toharo dengan aspek kesehatan, teknologi air bersih, dan kepedulian lingkungan. Poster dibuat secara kreatif, informatif, serta menampilkan pesan kebersihan yang mudah dipahami. Tugas ini diharapkan dapat membantu kalian menerapkan nilai-nilai Toharo, tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan STEAM, kita dapat memahami bahwa ajaran Islam selalu selaras dengan ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari. Semoga pembelajaran ini dapat menambah pemahaman dan mendorong kita untuk membiasakan hidup bersih dan suci dalam setiap aktivitas. Terima kasih. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.